Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel kami 9 Cahaya Las. Untuk kali ini kita buatkan video tutorial cara menyusun silangan pada UNP. Ini kita susun dulu UNP ya, pastikan lurus rata. Nah ini saya menggunakan mal, kebetulan ada pintu lipat yang kita ambil sikunya, jadi pastikan dia lurus benar semua dan rata ujungnya ya, terutama yang bagian bawah. Ini bagian bawah ini 50 cm kurang lebihnya, jadi kita garis 50 cm ya. Dan untuk atas ini kurang lebih 45 cm. Oh ya teman-teman, pintu ini tingginya 250 cm kali 281 lebarnya. Nah ini untuk yang silangan 30-30 kita ambil dari atas 125 cm. Oke, setelah digaris, bantalannya kita pasin dengan garis yang kita buat tadi ya, biar mudah waktu pengeboran, semua baik yang tengah ataupun yang bawah. Ini untuk folding ukuran tinggi 250, lebar 281, jadi 281 dibagi 17 sentian, jadi sekitar 16 daun, jadi 8 kanan 8 kiri daunnya. Nah setelah itu baru kita garis ya, ukuran sesuai ukuran tadi 45 yang atas. Jadi untuk 8 daun, 8 set plat daun itu sama dengan 9 set UNP atau rangka. Jadi untuk UNP ekstra itu kita tambah 3 yang bisa dibuka tutup, yang 2 untuk aksesoris dudukan kunci. Oke, ini kita bor dengan menggunakan bor 6 atau 7 mili. Jadi kalau 6 kita goyang, misalnya kurang gede kita perbesar dengan goyangan bor ya. Usahakan pakunya tidak terlalu lobok, tidak terlalu sempit juga. Oke, nah ini sudah tahap penyelesaian pengeboran. Oh ya teman-teman, jika Anda merasa video ini bermanfaat, monggo di like, di share, jangan lupa subscribe dan dikomenin ya jika ada yang ingin disampaikan. Kami benar-benar berterima kasih atas dukungannya. Semoga kami bisa terus mengembangkan diri untuk memberi manfaat kepada sahabat semuanya. Nah ini masuk ke paku keling ya. Ini paku keling ini paku 39 mm. Fungsinya untuk sebagai poros as dari silangan atau dudukan silangan ya. Ini kita pasangkan semuanya sesuai dengan jumlah lubang yang ada ya. Oke, ini kita potong-potong supaya lebih hemat waktunya, jadi nggak perlu di skip, sudah saya percepat. Ini jadi yang penting mau belajar pasti bisa, gitu aja. Nah ini kita sisihkan dulu ya, kita hitung supaya pemasangannya lebih enak kalau sudah dipisah. Jadi ini untuk silangan ekstra itu menggunakan 3 biji, dan yang ini untuk induknya jadi 8 daun menggunakan 9 UNP, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu juga dengan yang sebelahnya ya. Jadi 99 itu untuk 8 daun, jadi 16 daun kita gunakan. Setelah selesai pemasangan paku tersebut, kita memasukkan ring topi ya. Ingat, kepala yang kecilnya ke UNP nya. Oke, yang penting teliti, sabar, pasti bisa. Nah, ini sudah selesai pemasangan ring topinya ya, tinggal kita masuk ke silangan. Jadi pemasangan silangan langsung kita terapkan di situ. Ini silangan. Oke, sudah kita sisihkan ya 9 biji. Jadi silangan ini 5959 nya 7 buah. Nah, ini ring ini kepala ini harus diletakkan di sebelah arah memasukkan paku keling yang 31 tadi ya, 39, supaya waktu dibuka tuh kelihatan rapi. Boleh sih dipasang terbalik, cuman kalau saya standarnya saya gunakan kepalanya di belakang. Ini kita kasih ring tipis ya. Jadi semua kita kasih ring tipis di tengahnya biar seimbang dengan ring yang ada di ujung-ujung itu. Dan ini pun untuk memperlancar supaya silangan tidak saling bertabrakan, jadi tidak bergesekan sehingga mengakibatkan berat. Ini barang kelihatan, jadi mungkin semua cepat bisanya. Yang penting mau belajar. Intinya berani mencoba, sabar, dan pantang menyerah. Jadi kita pasang semuanya ya, silangannya. Kita pasang semua ya. Ini kita pasang silangan untuk ekstranya. Jadi silangan ekstra ini terdiri dari 2 buah gabungan 5930 jadi 59 cm kali 30 cm. 2 buah ini digabungkan, yang besar ketemu besar, yang kecil ketemu kecil ya, yang 30 ketemu 30. Jadi ini kita perdekat supaya mungkin bisa lebih jelas. Ini kan yang 30 nya kan digandeng kemarin, yang kecilnya, yang strip kecil. Nah, yang 2 memang sudah gandeng dari sananya, bawaan di sana. Pokoknya yang jatah di bawah ya ditaruh di bawah, untuk yang silangan atas ditaruh di atas. Dan jangan lupa selalu selipkan ring tipis ya, ring plastik tipis. Supaya tidak terjadi gesekan, itu kan untuk perantara, jadi memberi ruangan. Nah, ini jangan lupa diluruskan, dimasukkan dalam jalurnya UNP itu. Oke, ini udah selesai untuk ini ya. Kita masang silangan 30 nya. Jangan lupa ya. Nah, ini kepala ini kita taruh di bawah sesuai dengan arah paku. Oke, ini kita masukkan yang bawah dengan yang bawah ya, jadi satu arah, yang bawah ke kanan, yang atas ke kiri.
kita masukkan yang bawah dulu ya. Memang agak saling mengganjal, tapi semua pasti bisa. Yang penting ulet, bukan ulet bulu tapi ya. Nah ini setelah terpasang kita masukkan ring lagi. Oh ya, untuk silangan 30-30 ini ada dua sisi tepinya itu jomblo, maksudnya tidak ada pasangan, jadi kita ganti dengan ring biar mudah mengingatnya, sebut aja jomblo ya. Oke. Ini kan kalau yang lain kan ada pasangannya. Nah ini yang satu di atas, nah yang ini di bawah, jadi memang satu sisi. Nah ini kita ganjal dengan ring besi sebanyak 3 biji sesuai dengan ketebalan plat strip yang kita pakai. Kalau saya gunakan plat strip T5 itu menggunakan 3 biji, sama tebalnya. Baru kemudian ring topi, masuk ring tipis, baru kita ini kalau kita tekan sudah rata. Kalau nggak diganjal dia lebih dalam yang pinggir. Begitu juga dengan sebelah, tapi yang atasnya yang kita kasih ring ini ya, ring besinya. Nah sebenarnya nggak dikasih nggak apa-apa, cuman biar lebih enak dia rata. Nah, 3. Dan untuk ekstranya kita gunakan 2 pasang, jadi 2 pasang silangan kita temukan tengahnya. Nah yang pinggir-pinggir juga jomblo lagi, khusus yang 30-30 atau 59-30, 30-30 khususnya ini karena ketinggian 2,5 meter. Kalau lebih dari 2,5 meter itu kita menggunakan silangan 59-59 itu 3 biji. Berhubung ini tanggung masih 2,5, masih bisalah kita gunakan silangan 30-30. Kalau tinggi gunakan 3 silangan 59-59 ya. Nah ini yang jomblonya harus diganjal dengan ring besi. Oke, kita lanjutkan untuk pemasangan yang satunya lagi ya. Jadi memang kita gunakan ekstra kanan kiri karena permintaan. Sebenarnya kalau mau lebih hemat ya kita matikan saja, nggak usah dikasih ekstra. Cuman kalau mereka minta ya harus dikasih. Sekarang ini banyak yang menggunakan holo karena biaya lebih rendah, juga praktis. Cuman kadang tergantung yang punya juga, nanti komplain saat ini sudah kita pasang nggak taunya minta ekstra, jadi harus kita tanyakan dulu. Misalnya harga agak miring, jadi kita bilang ekstranya harus dihilangkan gitu, harus ada rundingan dari awal. Ini sudah selesai semua, jadi kita hubungkan kembali. Enaknya biar saat pemasangan cuk, ini untuk pemasangan cuk. Nah ini kita hitung dari pinggir 3 UNP kita silang, kemudian 2 UNP kita loncat. Ini untuk pemasangan roda, jadi untuk rodanya tidak perlu kita kasih cuk supaya waktu ada kerusakan pada roda mudah kita servis, jadi tidak perlu memotong UNP. Untuk ini kita biasanya menggunakan 10 cm ya. Ini holo 48 diganjel holo 22.
Jadi kurang lebihnya 10 cm. Itu biasanya ada yang 6, ada yang 8, ada juga yang 4 saking ngepresnya kalau dia pendek. Kalau saya biasa menggunakan 10 cm, dan untuk pemasangan roda juga sekitar 10 cm ya, yang ujung di depan hulu itu. Ini kita las supaya kuat. Oh iya teman-teman, ini ada dua macam ya, ada dua jenis. Ada yang menggunakan borobudur atau dikeling tanpa menggunakan pengelasan. Yang kedua ini menggunakan cuk, dia plat dilas. Nah ini kita las kanan kiri dulu untuk pengunci, kemudian baru kita las semua cuknya ya. Ini boleh dilas satu sisi, tapi kalau saya biasa ngelas kanan kiri, saya las supaya lebih kuat. Karena saya sering dapat panggilan servis perbaikan cuk yang lepas dari UNP nya karena ngelasnya satu sisi. Ada yang tidak kena atau lasnya kecil sedikit. Tapi kalau kanan kiri insya Allah aman. Yang penting yang ngelas sudah paham benar cara pengelasannya ya. Oke. Ini mohon maaf kita lompat-lompat supaya agak cepat, karena kalau di ini kan semua panjang durasinya, jadi ini kita persingkat saja ya. Jangan lupa masukannya. Oke, ini udah selesai ya pemasangan cuk, jadi sudah bisa kita tutupkan. Oh iya, sebelum ditutup kita kasih ring topi kembali ya. Ini jadi di paku keling tadi kanan kiri menggunakan ring topi ini ya. Setiap ini yang kecil ke arah alur dari UNP rangkanya, rangka UNP nya. Oh ya, untuk sisi yang jomblo tadi jangan lupa di ring supaya rata dengan yang lainnya. Oke, ini jadi kita kasih ring double, bisa ring tipis double atau ring besi. Kalau ring besi jangan lupa 3 biji kalau untuk T5 ya. Itu plat strip ini ada T4, T5 dan T6. Jadi ada yang T35 mungkin ya. Jadi bahannya itu tergantung harga. Jadi kalau harganya tinggi ya kita kasih bahan yang bagus. Kalau harganya rendah berarti dia minta barang yang kualitasnya kurang. Di sini kami jarang menggunakan yang tipis kecuali yang pendek-pendek ya, karena sering silangannya itu tertekuk, apalagi yang buka tutupnya agak memaksa. Kita sering servis silangan tertekuk. Dan untuk servis itu makan biaya lumayan besar, kurang lebih ya 500 ke atas lah. Kalau dihitung-hitung hampir sama dengan waktu dia mesen. Ini yang lebih tebal, untuk jangka panjangnya lebih menang gitu untuk kualitas bahannya.
Oke, ini kita pasang tutup UNP atas ya. Sebelum dipukul, ini kan di atas kayu, biasanya kan di atas telanan besi, jadi di bawahnya itu kita ganjel dengan pelat atau besi-besi gepeng supaya waktu dipukul itu bisa ini, tidak kedelep di kayu lah bahasa Jawanya itu. Nah, ini udah selesai ya untuk pukulan sementara. Ini memukul sementara supaya diangkat tidak lepas saja. Jadi di sini akan kami pindahkan di atas telenan ya, karena cuma 2 jadi ya terpaksa kita gantian. Tadinya ada 3, cuman udah ada yang udah dibawa sama adik. Oke, ini jadi kita gunakan 2 saja, insya Allah sudah jadi. Oh iya, mukulnya jangan keras-keras bener ya, kalau sampai pakunya bengkok itu berarti agak berat, nanti jalan silangannya kurang normal dia. Oke, ini masuk ke sesi pengelasan cuk yang sebelahnya. Jadi kanan kiri ini dilas. Kalau yang Borobudur cuman cukup main keling semua itu. Untuk yang senior-senior yang menonton di sini, kalau ada masukan yang bermanfaat monggo di komen, karena kita itu masih belajar juga. Selama kita masih hidup kita akan terus belajar. Oke, ini kita las semua cuk-cuknya ya, supaya dia ini. Jadi usahakan kerataan permukaan untuk meletakkan rangka ini rata, lurus. Jadi kalau dia bengkok, dia akan jadinya cekung. Itu agak susah juga kita benerin, kadang-kadang harus dibongkar lagi. Oke, ini setelahnya ya. Ya teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun sedikit pengetahuan yang bisa kami bagi, dan ini pun mungkin kurang jelas ya karena videonya terlalu jauh. Ya mudah-mudahan kalau skill tukang mah cepet nangkepnya, biasanya tekniknya pasti kadang-kadang lebih malahan ya. Ya, ini kalau cuknya agak-agak bengkong atau doyong, kita luruskan dulu 90 derajat ya. Oke, nah untuk yang tidak kami las ini untuk pemasangan roda ya, jadi yang lainnya kita kasih cuk, dan yang tidak kita kasih cuk ini untuk bagian roda, karena saat servis lebih mudah nantinya. Oke, ini terima kasih atas kunjungannya. Salam hormat dan santun dari kami Bengkel Las 9 Cahaya. Salam santun. Terima kasih.